Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan lanjut mereview mengenai cryptocurrency project. Nah, namanya kali ini adalah Blast Global. Nah, Blast Global ini kalau kita bisa lihat, dia masih dalam pre-registration. Otomatis dia masih dalam perjalanan lah kesannya ya, belum benar-benar full release. Dan seperti biasa ini bentuknya review, otomatis kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Nah, kalau kita bisa di sini, dia mengklaim bahwa dia akan menjadi the first AAA GameFi MMORPG ya. Cukup panjang. Artinya apa? AAA ini menunjukkan bahwa kualitas dia, terutama dalam graphics, itu cenderung lebih bagus dibandingkan yang lain. Ya. GameFi otomatis ngomongin soal play to earn. Ya, dimana basically saat kita bermain game ini, kita bisa berkesempatan untuk mencari uang juga di dalamnya. Ya, dengan cara biasanya mengumpulkan token, ya, token dari si Blast Global ini sendiri, lalu nanti lo bisa cairkan ke stablecoins dan nanti udah gitu bisa lo kirim ke exchanger favorit lo dan lo cairkan ke rupiah. Jadi intinya kita main game tapi bisa ngasilin duit. Ya tentunya mimpi dari berbagai macam gamer di seluruh dunia ya. Dan MMORPG. MMORPG ini basically adalah satu genre yang cukup populer di Indonesia ya, bahkan di dunia juga lah ya. Nah, jadi MMORPG ini apa? MMO ini awalnya adalah massive multiplayer online. Ya, artinya ini bisa dimainkan secara online dan secara massif. Yang kedua ada RPG. Nah, RPG ini adalah role playing game. Kasarnya ya, ini seperti Dota, LOL, dan mungkin kalau lo lebih sedikit jadul ya, Diablo ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, apa sih yang buat dia unik? Kalau menurut gua, triple A-nya. Ya, karena jujur salah satu komplain terbesar dari orang-orang mengenai play to earn games adalah graphics mereka dan production quality in general lah gitu. Kadang-kadang mereka ngerasa bahwa aduh karakternya kok bentuknya kayak nggak bagus ya. Kadang-kadang bukan masalah realistik atau enggak, tapi bentuknya kadang-kadang kayak ngasal gitu. Jadi lebih cenderung kayak udah yang penting naik nanti tokennya, udah gitu ya hilang demand ya udah hilang aja projectnya ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat dengan dia membuat graphicsnya triple A, ini menunjukkan bahwa mereka lebih serius dalam membuat si project ini. Ya tentunya that's good. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan pada hari ini mungkin kita akan membahas bukan cuma si project itu sendiri, tapi ada giveaway. Nah, ini pasti orang-orang Indonesia sangat menyukai ini ya, karena ya orang Indonesia apa sih yang nggak suka gratisan gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini total value-nya itu bernilai 10.000 USDT, artinya sekitar 150 jutaan ya, karena sekarang rupiah makin parah against dollar ya. Nah, tentunya kita bisa lihat juga di sini ada nanti akan dibagikan 10.000 NFT dan 1.000 USDT in cash. Ya, ini bisa dibilang diadakan karena ada 1 million pre-registration yang sudah di-achieve oleh si Blast Global ini ya. Untuk detail nanti kita akan bahas di belakang. Dan selain itu juga kita akan membahas mengenai si Blast Global ini sendiri, yaitu VIP Pass Net. VIP Pass NFT ya. Nah, jadi kurang lebih ini ekuivalennya dengan game-game lain tuh seperti Season Pass lah ya. Kita bisa mendapatkan semuanya sekaligus, dan karena ini bentuknya adalah cryptocurrency project, otomatis semuanya akan dalam bentuk NFT ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan sebelum kita mulai pembahasan lebih detailnya, kita akan lihat dulu trailer dari si Blast Global ini ya. Dan menurut gua jujurnya secara grafik not bad ya. Tapi buat lo yang pengen berpendapat, boleh komen di bawah juga. Nah, sekarang kita akan lihat si trailernya.
Oke, jadi itu dia tadi trailer dari Blast Global. Kalau kita bisa lihat sekilas sih gameplay dan graphicsnya cukup menjanjikan. Ya minimal jauh berbeda dibandingkan dengan beberapa play to earn lain yang cenderung biasanya 2D dan bisa dibilang kayak game RPG yang jadul. Ya di sini enggak, dia bentuknya 3D kalau kita lihat ya. Dan that's good. Tapi baik lagi itu masih dalam bentuk trailer dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa itu masih bentuknya ya belum benar-benar full release ya. Untuk lebih detailnya lu bisa terus ikutin di apa namanya official website mereka dan juga di Twitter mereka ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih detailnya seperti apa. Dan kita bisa di sini mereka sedang lagi-lagi pre-registration rewards ya, alias mereka lagi menekankan buat pre-registration. Buat lo yang belum ya bisa coba untuk ikutan pre-registration karena di sini ada berbagai macam event-event yang cukup menarik ya. Lo bisa mendapatkan silver, ada Hunter's Web dan lain-lain ya. Nah, setelah dari situ kalian tinggal sign up aja ya, quite easy. Dan kita bisa juga di sini mereka ada apa namanya full rewards juga untuk para adventurer di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini rewardnya ada yang 1 juta pre-register, lalu juga ada pre-register 500.000 dan seterusnya. Ini kayaknya udah beres ya karena udah sampai 1 juta. Oke. Nah, selain itu juga ada participation buat reward co-op ya. Co-op ini untuk di sini ada yang invite 10 adventurer bisa dapat ini 20 dan 50 seterusnya seperti ini ya. Caranya ya simple, hanya tinggal lu invite aja dan literally bisa dibilang ada resiko ya. Jadi buat lo yang tertarik monggo bisa ikutan. Dan setelah dari itu di sini juga ada community events dan earn rewards ya. Di sini bentuknya sedikit kayak airdrop ya. Lu di Twitter lu bisa follow lalu dan ya inilah kurang lebih cara kerjanya seperti airdrop. Nah, sekilas kalau kita lihat infonya itu lebih fokus ke event mereka ya. Jadi bisa dibilang untuk lore-nya sendiri belum terlalu dalam di si website mereka sendiri. Itu salah satu kritik gua ya. Nah, tapi overall secara grafik sih, secara desain oke lah ya, cukup bagus dan bisa dibilang bisa lah masuk ke triple A kok seperti ini ya. Dan setelah itu ini basically ini mereka ya play to earn triple A game 5 MMORPG. Dan kita bisa juga untuk trailer lu bisa lihat di sini ya, tapi nggak perlu, itu basically yang tadi gua kasih ke lu ya. Dan selanjutnya di sini. Nah, ini baru soal lore. Jadi di sini ada beberapa class. Seperti biasa, MMORPG itu biasa ada class-classnya. Ya, biasa ada mage, ada berserker juga sering ya, ada knight. Nah, kalau di sini knight jadi crusader kayaknya, ada mage dan seterusnya. Nah, di sini tentunya mereka akan ada masing-masing keuntungannya. Nih, misalkan ranger. Ranger ini dia known for their dexterous bodies and super martial arts. Nah, jadi di sini bagus untuk manuver dan lain-lain. Biasanya ini cenderung cepat lah, bisa buat kayak apa namanya tipe-tipe karakter yang fast moving. Lalu ada juga di sini priest. Nah, ini jujurnya yang priest ini gue rada bingung bedanya sama yang mage ya. Yang priest mungkin lebih suci, ya nggak tahu juga sih. Di sini simpelnya mereka ini some kind of magic juga ya. Di sini mereka bisa apa namanya mengheal. Oh, ini mungkin lebih bentuknya kayak itulah healer ya. Nah, lalu selanjutnya ada berserker. Nah, berserker ini biasanya tipe-tipe karakter yang defense-nya kuat, lalu damage-nya juga tinggi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi cenderung lambat biasanya. Juga ada crusader. Crusader ini mungkin kayak knight lah ya, kayak knight mereka di mana fokus mereka itu kayak apa ya, karakter yang di tengah lah, yang statsnya tuh bisa dibilang cenderung apa namanya well balanced lah kesannya ya. Dan mage. Nah, mage ini ya seperti mage in general lah ya, bisa kayak magical power dan biasanya lebih ke long range ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk lore-nya. Nah, sekali lagi seperti yang gue bilang, secara lore masih cenderung tipis ya. Ini mungkin salah satu yang gue kasih saran untuk tim dev, yaitu supaya mereka bisa kasih lore yang lebih dalam di si Blast Global ini. Karena lagi-lagi game-game RPG ini lore-nya biasanya harus kuat supaya orang bisa terus tertarik dengan si gamenya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada game features mereka ya. Nanti akan ada inilah beberapa features. Intinya sih baik lagi ya. Kritik utama gue masih lebih ke konten mereka belum terlalu banyak di dalam si official website mereka. Tapi kalau graphics dan gameplay jujurnya buat satu game yang ini mobile ya. Karena kalau lu lihat di sini bentuknya adalah lu download secara mobile. Overall oke ya. Tapi lagi-lagi saran gue adalah mereka bisa lebih perbanyak mengenai lore mereka sendiri ya. Jadi isinya jangan cuma soal reward mereka aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk official website mereka dan sekarang kita akan geser ke bagian
giveaway ya. Tentunya ini banyak yang sudah tertarik ya. Kita akan bahas lebih detail. Oke, nah kita bisa lihat di sini total value yang akan dibagikan di giveaway ini adalah 10.000 USDT alias 150 juta. Nah, nanti itu akan dibentukin dibagi dua. Yang pertama adalah NFT sebanyak 10.000 dan ada 1.000 USDT in cash. Nah, kalau kita bisa di sini juga, dia ini mungkin semacam syukuran ya. Syukuran di mana dia sudah ada pre-register sebanyak 1 juta. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum register ya atau belum pre-register, monggo boleh ke official website mereka dan pre-register. Karena lagi-lagi di sini juga ada event yang lain di luar dari si giveaway. Ada seperti apa nih, silver, lalu ada Hunter's Web, tapi bentuknya di sini lebih ke item di dalam si game itu sendiri. Kalau di sini bentuknya NFT dan juga ada cash langsung ya. Nah, penekanan mereka lagi-lagi adalah battle animation mereka dan juga mereka ini adalah satu mobile gaming ya atau mobile game lebih tepatnya ya. Jadi jujurnya kalau buat mobile game dengan grafik segitu sih menurut gua bagus ya. Nah, event duration ini berlangsung dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 31. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu untuk ikutan. Cara partisipasinya. Yang pertama, complete semua misi yang ada di bawah. Dan kedua, lo akan mendapatkan points untuk setiap misinya. Event rewardnya seperti apa? Yang pertama ada Mami NFT yang akan di airdrop ke 10.000 orang. Ya. Setelah itu akan ada 1.000 USDT yang akan di airdrop secara random. Sekali lagi ya, secara random ke 200 orang. Berarti setiap orang akan mendapatkan masing-masing 5 USDT. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, ada juga extra reward. Ini untuk top 20 yang ada di leaderboard. Untuk top 1-nya atau juara satunya akan mendapatkan Diamond VIP Pass plus 5 item level 1 Iron Pickaxe. Total value-nya mencapai 1.000 US dollars atau lebih tepatnya sekitar 1.000 US dollars. Untuk top 2 sampai top 4 ya akan mendapatkan Golden VIP Pass dan juga dua item level 1 Iron Pickaxe. Total value senilai sekitar 500 USDT. Untuk top 5 sampai top 20 akan mendapatkan Platinum VIP Pass plus 1 item level 1 Iron Pickaxe yang total value-nya sekitar 200 USDT ya. Nah, lo bisa sebanyak mungkin menyelesaikan tes dan juga mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Semakin banyak lo melakukan tesnya, semakin juga peluang besar untuk mendapatkan hadiah-hadiah di atas ya. Sebelum lo ikutan, semoga lo baca dulu dengan baik-baik. Kalau lo udah baca dan lo setuju, silakan ikut. Cara kerjanya basically seperti lu melakukan airdrop ya. Lu follow Twitter, retweet, join Discord, follow ini, follow itu. Setiap ini akan mendapatkan poin. Semakin banyak poinnya lu akan mendapatkan ya kesempatan untuk mendapatkan si NFT dan juga si airdrop USDT ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kita selanjutnya akan bahas lebih detail mengenai si VIP Pass NFT. Oke, nah kita sekarang akan bahas si Pass NFT-nya ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk mystery box kita akan ada total available amount-nya itu sebanyak 2.000 saja. Ini nama serinya adalah Whispering Baron Series ya. Nah, semua mystery box ini harganya sekitar 19,9 USDT atau biar gampangnya 20 dolar lah ya. Dan sale ini hanya available di Pocket Buff Wallet saja ya. Nah, postcard ini adalah first batch dari mystery box yang mengkontain 5 Desert Series postcard. Nah, ini bentuknya harusnya NFT juga. Dan ada satu hidden edition sculpture theme postcard. Nah, setelah itu juga akan ada 3 level dari VIP Pass. Seperti yang kita lihat juga berhubungan dengan si giveaway ya. Kalau kita di sini ada yang Platinum, Golden, dan Diamond. Diamond yang paling tinggi ya. Nah, saat kita sudah mengoptin ini, kita akan mendapatkan extra benefit ya. Nah, selain itu juga ada wallet asset yaitu BLEZ yang akan dioptin dengan mengkonsum Crystal ya, Crystal dalam si game ini sendiri, dan juga akan bisa digunakan untuk membeli corresponding NFTs di dalam si Pocket Buff Wallet juga ya. Dan tentunya kalian juga bisa withdraw si NFT earnings kalian. Ya, jadi ini kurang lebih mystery box dari Whispering Baron. Lo bisa lihat kayak contohnya di sini Diamond VIP Pass, current circulating supply-nya cuma 5, ada Rich dan seterusnya ya. Nah, kita bisa di sini apa saja privilege dengan Diamond VIP Pass. Yang pertama, access to Blast Global Beta Testnet ya, berarti lo bisa mencoba langsung si betanya. Yang kedua, free NFT minting ya. Yang ketiga, tremendously increase BLC minting efficiency, berarti untuk nge-mint si BLEC-nya lebih efisien. Lalu juga yang kedua bisa mereduce BLEC minting tax rate karena ada taxnya juga di sini. Dan yang kelima juga bisa meng-increase in-game NFT drop rates. Ya, jadi tentunya bisa menguntungkan buat lo yang benar-benar tertarik sama si game ini ya.
Nah, selanjutnya lo bisa lihat lebih detailnya di bagian sini apa saja yang lo bisa dapatkan kalau pakai diamond, golden, platinum, dan tanpa VIP sama sekali ya. Dan selanjutnya Golden VIP Pass. Apa saja keuntungannya? Yang pertama akan ada akses untuk Blast Global Beta Testnet, juga ada free NFT minting, dan juga ada peningkatan ya, basically sama di sini, cuman nggak lebih tinggi ya. Jadi otomatis yang diamond lebih tinggi, yang golden sedikit lebih rendah ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mendapatkan VIP Pass? Ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan si ini ya, dengan si giveaway ini kita bisa kalau ranking 1 sampai ranking 20 ya kita bisa mendapatkan si VIP Pass ini ya. Nah, selain dari itu juga ada cara lain. Bisa dengan mystery box sale ya, lu beli si mystery boxnya, lu akan mendapatkan VIP Pass juga. Dan yang kedua bisa juga mengkoleksi si postcardnya itu sendiri ya. Jadi setiap orang yang memiliki 4 sculpture dari si postcard ini akan mendapatkan Diamond VIP Pass ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekali lagi buat lo yang tertarik, monggo bisa kalian pre-register dulu juga di sini, dimana kalian akan bisa mendapatkan berbagai macam in-game aset di dalamnya. Dan buat lo yang tertarik untuk mendapatkan total hadiah sebesar 10.000 USDT, bisa juga mengikuti giveaway mereka ya. Dan untuk info paling baru dan paling segar ya dari Blast Global ini, kalian bisa cari di Twitter mereka di @blastglobal ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi ya, saat ini masih dalam beta ya, dan saat lu kalau mau investasi di dalamnya pun, misalkan lu mau beli si tokennya dan lain-lain, pastikan ingat bahwa ini sekali lagi masih beta dan otomatis market cap masih kecil, jadi mungkin lu bisa pertimbangkan untuk jangan extremely besar dalam portofolio spot lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu review untuk Blast Global. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin mensupport TCI, ya, lo bisa cek link referral kita di bawah dan treat dengan link tersebut. Ya, lagi-lagi bebas ya, mau silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.